Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-9. Jangan memudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri. An Ubadah bin Samit wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Rawahu Malik mursala wa rawahu Daraqutni wa jama'atun min wujuhin muttasilan wa huwa haditsun hasan. Artinya daripada Ubadah ibn Samit dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang itu memudaratkan orang lain dan juga tidak boleh ia memudaratkan diri sendiri. Memudaratkan orang lain tidak boleh, termasuk di dalamnya itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, atau membinasakan orang lain. Baik yang dimudaratkan itu dirinya atau hartanya atau pribadinya. Jadi diharamkan memudaratkan orang lain itu diri orang lain, harta orang lain, pribadi orang lain. Dengan apapun, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, walaupun ibadah. Kita membaca Quran umpamanya, ada orang lain yang terganggu dengan kita membaca Quran itu, nah maka itu masuk di dalam hadis ini. Kita membaca Quran nyaring, ada orang guring, ada orang nang guring merasa terganggu, padahal perbuatan kita itu ibadah membaca Quran. Tapi karena nyaring, ada orang lain yang terusik, ada orang lain yang terganggu, maka itu termasuk di dalam hadis ini. La darar, tidak boleh memudaratkan, mengganggu, menyakiti orang lain. Atau kita ada perbuatan lain yang bukan ibadah seperti usaha. Nah, usaha kita ini mengganggu ketenangan orang, baik bunyinya atau baunya. Nah, maka termasuk di dalam hadis ini juga la dirar. Nah, usaha kita tuh orang sekampungan bau kali nyaman jadinya. Misalnya usaha kita di tengah kampung, di tengah masyarakat berusaha menimbun gatah nang bebau itu umpamanya. Orang sekampungan bebicik hidung. Nah, itu usaha kita itu dilarang. Atau kita di tengah kampung beingunan ternak mengakibatkan bahwa orang lain jadi terganggu, maka usaha kita itu pun dilarang. Bukan hanya usaha, ibadah pun dilarang, apalagi hal-hal yang lain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haramallah, Allah mengharamkan minal mu'min, daripada orang beriman, damahu, darahnya, wa malahu, hartanya, wa irdahu, dan pribadinya. Para ulama menjelaskan termasuk di dalam hal memudaratkan orang lain seperti umpamanya al-muksu, mempajak, mencukai, memalak, itu memudaratkan orang lain. Au aklu malil ghair, memakan harta orang, itu masuk dalam hadis ini juga, kada boleh. Wa adami ifa'il ajir haqqahu, tidak menunaikan upah buruh, kada membayar upah tukang. Mestinya upah tukang itu dibayar sebelum kering keringatnya. Nah, ini kada, upah tukang ditunda. Ini termasuk di dalam la darara. Nah, tidak boleh. Wa izaul mu'minin, menyakiti, mengganggu orang yang beriman, bin nahbi awid darbi, atau pukul, memukul, awis sabbi, mencela, mencaci maki, dan selainnya. Wala dirar, dan tidak boleh pula memudaratkan diri sendiri. Kada boleh kita memudaratkan diri sendiri, walaupun kita beribadah, tapi memudaratkan diri kada boleh, apalagi nang kada ibadah. Puasa umpamanya, dalam pertengahan puasa sakit, nah, ini mau kada batal puasa, bisa bahaya, wajib kita buka puasa karena itu memudaratkan diri sendiri. Sembahyang kita, perhatian sembahyang ada api, nah ini mau kada buka, bakar awak, nah wajib kita buka, lari, karena itu memudaratkan diri sendiri. Itu pengertiannya wala dirar. Jadi la darara, tidak boleh memudaratkan orang lain, wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Yang berkendaraan tuh belaju-laju, itu merabah, kita bisa berpatahan batis karena berperhitungan, ini jalan licin, jalan kada baik, berkendaraan belaju-laju, rabah, nah binasa dirinya. Itu mana rabah, mana berdosa, karena sudah tahu ini jalan licin, jalan ini bahaya, ini jalan ini tikungan, nah, belaju-laju untung-untungan. Nah ini termasuk dirar, memudaratkan diri sendiri. Baik yang dimudaratkan itu jasmani, atau yang dimudaratkan itu berupa rohani seperti akal. Makanya dosa yang sangat besar, bahkan disebut ummul khaba'is, induknya segala dosa, nah, itu adalah minum arak. Kenapa? Minum arak memudaratkan akal, sedangkan akal ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Nah, kalau kita tahu bahwa minuman ini mengganggu akal kita, makanan ini mengganggu akal kita, menutupi bahkan bisa merusak akal, maka memakan minumnya itu adalah dosa besar. Nah, termasuk dalam wala dirar, nah, tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Kecuali hanya ada satu perkara yang dibolehkan kita, bahkan dianjurkan memudaratkan diri,
yaitu jihad fi sabilillah. Nah itu lagi semacam mun berperang lawan orang kafir mati-matian itu disuruh, lain pada itu kita kada disuruh. Walaupun beribadah jangan hendak memudaratkan diri sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Arti mursal itu dengan tidak menyebut nama sahabat, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan sekumpulan ulama dari bermacam-macam sanad secara muttasil, dan hadis ini ialah hadis hasan. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang memudaratkan orang lain, nah itu tobatnya sulit. Tobatnya sulit. Kenapa sulit? Karena kita mesti berurusan dengan orang yang dimudaratkan itu. Kalau kita memudaratkan diri sendiri, itu tobatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa mengganggu, menyakiti atau mengambil harta orang lain, nah, tobat mesti berurusan lawan nang diganggu. Makin banyak orang nang kita mudaratkan, makin banyak orang nang mesti kita datangi untuk meminta halal. Bila kada demikian halnya, kita mati, itu Allah kada akan mengampuni dosa itu, kecuali nang dimudaratkan itu memaafkannya, menghalalkannya di akhirat kaina. Bila kada, maka amal ibadah kita membayarkannya. Puasa kita diambilnya, sembahyang kita diambilnya, zakat kita diambilnya, haji kita diambilnya. Bila habis bebayaran itu masih ada aja hutang lagi, nah dosa-dosa orang diambilkan, dosa-dosa ditanggungkan kepada kita. Nah itu la darara tadi. Namun orang minum arak mudaratkan diri sendiri, nyamun tobat kadang alih, karena kadang mudaratakan orang, menyesal, baampih, kadang hendak minum lagi, tobat kepada Allah, minta ampun, diampuni Allah. Karena kadang menyangkut, merugikan, mengganggu, menyakiti, membinasakan kepada orang lain. Jadi kalimatnya nakirah, la darara wa la dirar. Itu kada ma'rifat kalau tuh la darar tuh nakirah, artinya sekecil apapun kalau itu mengganggu orang lain itu adalah dosa. Sekecil apapun kalau itu memudaratkan diri sendiri adalah dosa. Artinya nakirah itu umum, ganal, sedang, halus. Bila sifatnya mengganggu, memakan orang lain walaupun serupiah, tetap termasuk di dalam la darar ini. Hadis ke-10, saling tolong menolong dan nasihat menasihati. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dinu an-nasihatu. Ujar Nabi, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala Nabi, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa hammatihim. Rawahu Muslim. Artinya daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Apa arti nasihat itu? Secara ringkas, arti nasihat itu iradatul khair, berkehendak baik. Agama itu adalah berkehendak baik. Semua ajaran yang ada dalam agama itu tujuannya adalah menghendaki kebaikan. Nasihat, memberikan nasihat, artinya mengarahkan kepada kebaikan. Memberi nasihat, mengarahkan kepada kebaikan.
Jadi agama itu, semua ajaran agama kita Islam ini adalah dari awal sampai akhirnya semua itu nasihat. Tujuannya adalah kebaikan. Ad-dinun nasihat. Lalu jar sahabat berkata, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa wahai Rasulullah berkehendak baik lawan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah. Agama itu adalah, maksudnya ajaran agama berbuat baik, bermaksud baik lawan Allah. Satu itu. Artinya bermaksud baik lawan Allah itu kayak apa? Al-imanu bihi, beriman dengan Allah. Al-ikhlasu lahu, ikhlas bagi Allah. Orang tuh beramal sembahyang. Nah, sembahyang ini kan ibadah. Ibadah tuh urusan hamba dengan Allah. Nah, bila orang itu beribadah karena Allah, berarti kada bernasihat lawan Allah ngarannya. Ikhlas itu masuk bagian daripada berkehendak baik lawan Allah. Melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, itu termasuk nasihat bagi Allah ngarannya. Artinya orang yang bermaksud baik dengan Allah. Wa muwalatu man atahu wa mu'adatu man asah, termasuk juga berkehendak baik lawan Allah itu adalah mencintai orang yang taat kepada Allah, memusuhi orang yang memusuhi Allah. Itu orang yang taat lawan Tuhan itu disayangi, dicintai siapapun inya. Siapapun, bila orang itu taat lawan Tuhan mesti dicintai. Kalau kita bermaksud baik dengan Allah. Kalau ada orang yang menentang Allah, kalau ada orang yang memusuhi Allah, mesti dimusuhi juga siapapun mereka itu. Walaupun orang-orang yang ada hubungan dengan kita, kula kita, anak kita, bini, laki, bila ini bermusuhan lawan Allah, kita bermusuhan juga lawan inya. Nah, kemudian yang kedua, ujar Nabi dan Rasulnya. Nah, kita bermaksud baik, bertujuan baik dengan Rasul. Artinya kita bertujuan baik, bermaksud baik dengan Rasul, beriman lawan sidin, bahwa sidin itu bujur-bujur diutus Allah, bahwa perilaku sidin itu contoh bagi kita, mencintai keluarga dan sahabat sidin, itu termasuk ngarannya bermaksud baik dengan Rasulullah. Yang ketiga, ujar Nabi dan kitabnya. Nah, yang kedua dan kitabnya tadilah, nah, kitabnya bermaksud baik dengan Al-Quran, bermaksud baik dengan Al-Quran. Artinya beriman dengan Quran, bahwa itu kalam Allah. Nah, kemudian lagi mengamalkan dengan isi Al-Quran, memuliakan dan menghormati Al-Quran itu. Quran jangan disamakan lawan buku, Quran jangan disamakan lawan kitab. Quran itu mesti lebih mulia dari yang lain-lainnya, karena itu kalam Allah. Misalnya kita menumpuk buku, itu kan ada diatur dalam kitab. Menumpuk buku-buku itu yang paling atas mesti Al-Quran. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang keluar agama Islam secara kada sengaja, kada sadar, karena menghinakan Al-Quran.
membuang Quran, atau satu ayat dari Quran membuang ke tempat sampah, nah itu sesuatu perbuatan yang sangat dilarang. Kalau tahu pada ini Quran, ini tahu ini ayat Quran, dianggapnya ini biasa, buangnya ke sampah, itu murtad jadinya. Nah, kada boleh. Atau ada ayat Quran dirabit-rabitnya, nah itu kada boleh juga. Kada boleh dirabit-rabit. Mbak kayak apa mah ada Quran karta-karta seperti tulisan ayat-ayat itu. Namun hendak ada dua jalan. Yang pertama cari tempat nang sunyi, ditabuk tanah, patak di situ. Nah, ini kita baca tulis napakan bang ayat-ayat Quran, atau ada di mana ada di undangan pengantin yang menulis ayat Quran. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ini kata pakai lagi kartu-kartusnya nih, mana dibuang ke sampah. Nah, kada boleh, sekada-kadanya hukumnya haram bila kada murtad. Dirabit kada boleh juga, haram juga dirabit-rabit Quran itu. Lalu kayak apa caranya? Nah, ditabuk kayak tanah di rumah kah, di belakang rumah kah, ditabuk, dimasukkan itu di patak. Namun kada hendak dengan kayak itu boleh juga disalukut, dibakar. Ini kumpulan undangan-undangan, ada surat kabar, ada apa nang Bismillahirrahmanirrahim, macam kumpulkan, nah, ambil menyaga sedikit. Nah itu aja, jangan dirabit, jangan dibuang ke tempat sampah, karena itu kada memuliakan, kada menghormati Al-Quran. Demikian pula kitab-kitab yang mengandung hukum-hukum Allah. Ada kitab-kitab yang kada buruk sudah kitabnya, yang dibaca kada kawa lagi. Nah ini jangan dirabit-rabit, jangan dibuang tempat sampah, tapi dipatak tadi atau disalukut. Nah, itu hanya ada dua cara itu nang aman. Nah yang ketiga di Rasul, yang keempat wali a'immatil muslimin, dan bermaksud baik kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, pemerintahan, bermaksud baik dengan mereka. Artinya bermaksud baik dengan pemerintahan itu kayak apa? Mendukung segala macam program pemerintah yang membawa kebaikan, melawan program pemerintah yang membawa kepada kejahatan. Itu artinya bermaksud baik kepada pemimpin-pemimpin. Untuk pemimpin kita, masyarakat diminta untuk bergotong royong, bebersih, nah didukung itu karena untuk kebersihan. Masyarakat dihimbau untuk kebaikan ini, nah pemerintah yang menyerukan itu kita wajib mendukungnya. Bagian daripada taat kepada pemimpin. Karena taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin kamu. Kecuali yang mereka arahkan itu perbuatan yang dilarang Tuhan, nah itu kita wajib menolaknya. Yang kelima wa ammatihim, dan berkehendak baik kepada umumnya kaum muslimin. Jangan menipu mereka, jangan membunguli mereka, jangan memudaratkan, termasuk semua di dalamnya nasihat itu. Pokoknya nasihat itu artinya adalah berkehendak baik, bermaksud baik. Itu ajaran agama, intinya adalah nasihat tadi. Hadis ke-11, meninggalkan larangan dan mengerjakan suruhan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Muttafaq alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan akan dia. Nang dilarang Nabi, tinggalkan. Kenapa? Bila Nabi kita melarang itu mesti ditinggalkan, karena Nabi itu kadang melarang sesuatu kepada kita, melainkan sesuatu itu membahayakan lawan diri kita. Jakanya baik, kadang Nabi melarang. Jakanya untung, kadang Nabi melarang. Bila Nabi menangati jangan ya Nabi, itu pasti kadang baik ada di dalamnya. Nabi adalah makhluk Allah yang paling sayang kepada umatnya. Sayang kita kepada anak kita, sayang lagi Nabi. Sayang kepada kita abah kita, sayang lagi Nabi kepada kita. Abah kita sayang benar, kubitan kita lawan kita ini sayang. Sayang lagi Nabi lawan kita. Sayang lagi Nabi. Apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan akan dia. Dan apa-apa yang aku suruh kamu memperbuatnya, maka hendaklah kamu mengerjakannya sekuasa kamu. Jadi ujar para ulama di sini menunjukkan bahwa meninggalkan larangan itu lebih utama daripada memperbuat perintah. Meninggalkan larangan lebih utama daripada memperbuat perintah. Contohnya, kita hendak sembahyang disuruh berwudu, kan perintah Quran. Bila hendak sembahyang disuruh berwudu. Nah sekarang berwudu itu banyunya kadada, ada banyu ampun orang. Sedangkan agama melarang mengambil ampun orang. Nah, kayak apa nih? Maka disuruh berwudu. Amun aku berwudu, mengambil banyu orang lah. Nah, ujar agama jangan berwudu. Kalau usah berwuduan, ganti lawan tayamum aja. Karena mengambil ampun orang itu kada boleh. Nah, jadi meninggalkan larangan itu lebih utama daripada memperbuat perintah Allah. Kita misalnya kada berisi pakaian, nah kada berisi pakaian, ini baju cuntanan, salawar cuntanan, samuaan cuntanan. Nah, agama menyuruh kita bila sembahyang itu menutup aurat. Tuh, agama menyuruh sembahyang menutup aurat. Mau aku nutup aurat, ada baju orang dipakai cuntanan tadi. Nah kayak apa? Sembahyang betilanjang. Betilanjang sembahyang. Jadi perintah itu dikalahkan, lebih mengutamakan menjauhi larangan. Karena ujar Nabi tadi mengatakan, sesuatu yang aku larang kalian daripadanya jauhi, yang aku suruh gawi sakamampuan kamu. Nah, urusan menggawi perintah sakamampuan, urusan menjauhi larangan kada ada sakamampuan. Apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan akan dia. Dan apa-apa yang aku suruh kamu perbuat, maka hendaklah kamu mengerjakannya sekuasa kamu. Jadi mengatakan benar itu bila ada suruh, ada larangan. Nah, naik haji disuruh, rukun Islam lagi. Tapi naik haji ini disuruh bagi bini-bini jangan sorangan. Bini-bini kada boleh naik haji sorangan.
dilarang, kecuali ada muhrimnya, ada mahramnya, misal lawan lakinya atau lawan orang-orang yang dipercaya di antara keluarganya, merinanya kah, dan sanaknya kah umpamanya, atau ada sekumpulan bini-bini yang banyak yang amanah, ayo berangkat naik haji. Ini si bini-bini ini duitnya ada, dirinya sihat, naik hajinya kawa, tapi kadada kawan yang mengawani. Sedangkan agama melarang bini-bini itu musafir sorangan, tapi karena cukup syarat disuruh naik haji. Nah, bertentangan tuh, suruh lawan larang, nang manang larangan nang menang. Kada wajib naik haji bini-bini, kada wajib naik haji. Kenapa? Karena larangan. Walaupun duitnya ada, dirinya sihat, jalannya aman, tapi karena larangan kada boleh sorangan, itu nang menang. Maka hanya saja binasa umat-umat sebelum kamu karena mereka terlalu banyak bertanya dan mereka menyalahi arahan nabi-nabi mereka. Orang dahulu tuh banyak dibinasakan Allah, banyak bertakun tapi kada memakai. Nah, macam-macam tatakunan, ini kayak apa hukumnya, ini kayak memakainya maka kada. Itu kebanyakan umat-umat dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis ke-12 pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.